Kurang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ceramah pakai sorban kagak berani, banyak guru-guru saya di depan, jadi saya copotin dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Gak usah pakai podium ah. Gak biasa. Ini tidak gocos. Dijemur dari tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, terusus Ketua Ikatan Alumni SMPN 90 tahun 1979, Ayahanda Bapak Insinyur Haji Eri Wijaya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tahun 79 saya baru lahir, Bapak udah kelar SMP. Saya baru 46 masuk 47. Bapak-bapak berarti kalau lulus sekolah 17 tahun ditambah umur saya, berarti rata-rata 62 63 gitu ya. Tapi kok mukanya muka 45 ya. Masya Allah. Wabil khusus yang saya hormati guru kita Ustadz Fakhrul Razi, juga hadir tengah-tengah kita guru saya Bapak Ustadz Syahruli, kakak dari Bapak Muhali, mudah-mudahan juga beliau panjang umur, sehat walafiat. Di belakang ada Mamanda Bapak Haji Hamzah, tempat saya main nyari ikan betik dulu, adanya betok namanya betik. Mudah-mudahan semua orang-orang tua saya diberikan kesehatan. Tadi ada Om Cepi. Ini pelatih bola. Dulu saya tahun 85, 86 diajarin bola sama beliau. Walaupun 2 tahun, 3 tahun saya ingat dulu. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat, dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pimpinan SMPN 90 yang mewakili Ibu Widi, Bapak Teguh, dan Pak Rahmat, mudah-mudahan insya Allah semuanya diberikan kesehatan, keberkahan Allah. Yang pasti gurunya belum umur 60, karena kalau udah 60 pasti pensiun. Betul ya. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Berkumpul, ketawa bareng, berarti dari tahun 77, 78 dan pensiunnya 79 kan di sini dulu ya. Kan pensiun 79. Iya. Dari dekade 79 sampai 2025, 46 tahun yang lalu pasti sudah banyak yang dapat ijazah, entah itu ke Layun, entah itu ke Kemiri, entah itu ke belakang Vespa, entah ke Pulau Nangka. Ada yang sudah khatam, ada yang di Penggilingan, TPU. Mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah dikasih sehat. Ya sahabat kita Pak Dadang yang kemarin dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rahmatal abror. Amin ya rabbal. Suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, subhanallah, 46 tahun persaudaraan itu masih berlanjut. Mudah-mudahan insya Allah antil jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sampai surganya Allah. Bu, pindah Bu, bukan musir. Lumayan panas soalnya saya ngerasain tadi. Di santai hidup di sebelah sana kali. Soalnya kalau di Indonesia ceramah 30 menit 40 menit kan lumayan. Nah itu lebih adem.
lebih santai nantinya. Enak dia. Itu mama. Tahu aja di. Mama. Jadi pacarannya dari sekolah. Kok mau? Masya Allah. Mudah-mudahan dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu. Amin ya Rabbal. Bapak hadirin yang insya Allah orang-orang tua saya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa mulianya itu Maulid. Dan insya Allah banyak hikmah yang bakal kita dapetin. Banyak hikmah yang akan Allah berikan kepada kita semua. Dari awal orang tua saya ya Handa Bapak Ustaz Fakhrul Razi tadi dibaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Pak, ada orang yang dosanya banyak. Setiap hari yang namanya togel getol, judi doyan, main perempuan oke, sholat kadang-kadang, tapi maulid paling depan. Asal ada maulid ada, di mana ada maulid ada, paling depan lagi. Judi. Ya Allah, begitu dia meninggal, orang sekampung ngimpin dia, Allah angkat derajat di dalam kuburnya. Ditanya, Pak Rudi, kayaknya maksiat doyan, tapi ngapa derajatnya diangkat sama Allah? Gara-gara asal giliran maulid saya sampai nangis. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli muhzadim. Ya Allah, dia nangis. Kalau kau masukkan ke neraka pantes ya Rob, ngapa? Waktunya orang sholat zuhur saya masih tidur, ngapa? Kemalaman semalam nungguin bola kagak main-main. Sekalinya main Indonesia lawan Irak 1-0 kalah juga akhirnya. Kau sholat subuh setan gangguin tidur, bangun-bangun jam 10. Maksiat doyan. Maksiat doyan. Giliran sholat ogah. Tapi kalau maulid, giliran baca maulid saya sampai nangis, inget dosa ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah keluarga besar SMP 90 angkatan 79 besok masuk surganya bareng-bareng. Paling depan ketua ikatannya bawa bendera. Kali ini SMPN 90 periode 79. Wah, apa semuanya ngintil? Enggak juga. Begitu lihat, kok Mas Ibu kagak ngikut? Enggak, saya kemarin maulid kagak datang. Emang enak. Yang hadir mudah-mudahan insya Allah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ini orang yang baca maulid mulia, Bapak Ibu. Tadi Ustaz Farwajin lanjutin lagi, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nih, maafin mata kurang tidur, suara kurang tidur, jadi kalah Ustaz Farwajin dengan beliau. Semalam dari Tambelang, dari pagi ngaji di Al-Amin, lanjut lagi Kayu Putih baru kemari. Bu, dosanya banyak diampunin sama Allah. Terus Masya Allah orang tuanya dalam kubur diangkat derajatnya oleh Allah lantaran apa? Itu tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham. Ya Allah kasih mulia apa orang tua saya dalam kuburnya. Itu orang tuanya di kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah, dikasih kemuliaan oleh Allah lantaran farham walidina. Ya Allah. Ini yang hadir kayaknya semuanya udah pada ke Mekah ini Bapak Ibu. Yang pelan jawabnya nggak berangkat dia. Ini romannya yang mukanya udah pada ke Mekah semua. Mudah-mudahan bisa berangkat secepatnya. Ya, Kementerian Haji lagi memperbaiki data-datanya. Ya, kemarin lagi dilelang, saya ditawarin untuk jadi kepala kasih haji Jakarta Utara. Gitu, golongan minimal 4A dan sudah pernah berangkat haji, mumpuni dalam bidang-bidang haji. Jadi Kementerian Haji lagi bingung. Kenapa bingungnya? Karyawannya, ASN-nya belum ada.
gedungnya juga belum ada. Kementerian Agama nggak mau dibagi-bagi. Kan kinder jadi Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan insya Allah ada perbaikan ke depan. Ya kita tunggu kejutan baru. Ya mudah-mudahan alumni dari Tebu Ireng sang Pak Menteri, Mas Menteri dipanggilnya. Insya Allah ada perbaikan. Ya kalau nggak ada perbaikan, soalnya daftar sekarang insya Allah berangkatnya 32 tahun yang akan datang. 32. Kalau Pak Mohali daftar sekarang tambah 32, sekarang ada 60 ya. Saya belum ngomong ya. Beliau yang ngomong di dalam bahasa. Saya belum ngomong, beliau yang ngomong. Kalau sekarang 61 tambah 32, 93, kayaknya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tapi insya Allah ada skala prioritas buat mereka yang usianya di atas 70 insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, bagaimana Nabi kita kagak mulia? Bagaimana Nabi kita gak dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, yang bantuin kelahiran Nabi wanita-wanita super hebat. Dari mana buktinya? Tuh kita baca hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi riswatin minal aziratil kursiyah. Maka hadir yang bantuin kelahiran orang tua Nabi kita Muhammad, Sayyidah Aminah. Siapa dia? Pertama Asiyah. Tahu Asiyah? Bu, Asiyah tahu Asiyah? Tukang pecel. Asiyah tahu Asiyah? Asiyah tahu Asiyah? Hah? Istrinya Raja Fir'aun. Ya Allah, istrinya ahli sorga, suaminya ahli neraka. Mau? Enggak dong. Yang kita pengen kayak Pak Ustadz Fakhrul Razi, istrinya kemana-mana ngikutin. Saya kalau isi ngikutin kan curiga juga. Berarti tanya-tanya itu. Tapi ini satu alumni bareng ya Pak? Sayang tak angkatannya bareng. Oh bareng angkatannya. Wah cintanya Masya Allah betul. Ya cintanya bau meja. Kenapa cintanya bau meja? Karena suratnya ditaruh di kolong meja. Kan anak-anak dulu kagak pakai HP, pakainya surat cinta. Oh Allah. Bu, siapa Asia, istrinya Raja Fir'aun? Kita kagak mau tuh suaminya masuk neraka, istrinya di sorga, nggak mau. Atau dibalik sekarang suami masuk sorga kayak Nabi Nuh, istrinya masuk ke neraka, saya juga kagak mau. Atau suami istri masuk sorga, anak nyungsep ke neraka, saya juga kagak mau. Bener apa bener? Yang kita mau satu keluarga semuanya masuk sorga. Enak apa kagak? Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah semuanya dalam lindungan Allah. Besok masuk surganya bareng-bareng istrinya, suaminya. Ya, Bu, besok istri masuk surga duluan, nungguin depan pintu surga. Suami lagi berjembat di siratikal mustaqim. Kok istri duluan? Emang suami belakangan, kita dia bertanggung jawab dalam urusan duniawiyah. Beliau dan bertanggung jawab bagaimana keluarganya. Tapi mohon izin, umur ibu-ibu nggak ada di sorga. Iya. Umur bapak ibu nggak ada di sorga. Mudah semua. Ya, pokoknya umur bapak ibu nggak ada di sorga. Karena Rasulullah pernah ditanya nenek-nenek, ya Rasul saya rajin ibadah, puasa saya getol, malam saya bangun, duha saya kerjain, bagaimana tentang saya di sorga? Nggak ada di sorga. Nangis. Kata ibu-ibu, teganya. Nangis dia. Balik lagi Rasul, saya tahajud, saya duha, bahkan saya pun menaikkan ibadah haji setiap tahun. Bagaimana dengan amal saya ya Rasul? Bagaimana kondisi saya besok di sorga? Ibu nggak ada di sorga, nangis dia. Kenapa? Begitu ibu-ibu nginjek sorga. Ibu tahu ceritanya Zulaikha? Ceritanya Zulaikha sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang diambil dari mana? Sumur. Kemudian jadi istri pembesar. Tuh, itu Zulaikha sama itu dalam Hikayatus Shalihin diceritain beda umurnya berapa? Kalau Khadijah sama Rasulullah timbang 25 tahun. Kalau ini mah bedanya udah 70 tahun. 70 tahun. Dulu saya beres ngaji di Al-Amin, pengurus ngomongin, "Yai jangan pulang, habis ini baca doa."
Emang kenapa? Jamaah kita ada yang nikah. Siapa? Mas Parman. Allah Akbar, dapat juga dia jodoh. Ya kalau orang dulu makan nikah kagak pernah diderekin Bapak Ibu. Perempuan nikah pasti di belakang sono ngumpet di kamar. Kalau kagak di belakang, emang sekarang di satu pakai kelambu takut ada nyamuk. Bener ya? Perempuannya mah sono ngumpet, yang angkat nikah lakiannya doang. Saksi sama calon mertua ada tuh. Begitu kelar nikah, sah. Aida keluarin pengantin perempuannya, kan pakai cadar kayak kutuk-kutuk otahe. Iya. Itu pakai mana itu? Bukan cadar. Kayak tirai. Iya begitu deh tuh. Ya, tapi kok jalannya geloyot-geloyot begini-begini perempuannya. Gitu. Saya udah mulai curiga. Man, orang mana man? Ntar juga Pak Guru kenal gitu. Man, orang mana man? Ntar juga Pak Guru kenal. Begitu tanda tangan saya ledekin. Buka dulu ngapa itu kucuk-kucuk hotahenya. Begitu dibuka, Masya Allah Bapak Ibu, saya kaget, kaget-kagetnya. Man, beruntung banget aja dapet dia. Guru jangan ledekin gitu ngapa? Emang bener. Lah begitu dibuka, ya Allah nenek Malihah. Yang umurnya 78 tahun, Bu. Itu si Parman umur 25. 25 ke 78, persis kayak Nabi Yusuf sama Zulaikha. Ya, kelar acara jarak 3 hari dia main ke rumah, saya masih di Jati waktu itu. Guru, makasih alhamdulillah datang. Sedikit buat guru, kasih tentengan banyak banget. Tahu udah seminggu kagak ngaji, kagak datang ngaji, soalnya dia alamin kagak, disuatun kagak. Saya tanya, Mas ada di mana? Kok nggak ngaji? Saya lagi bulan madu kecang kaki ya. Caranya bulan madu, saya juga bingung masa. Apa yang mau di bulan maduin? Iya Bu ya? Nah, iya, lagi nyium sebelah kanan, Romason. Kali diembat sebelah kiri enakan dikit, aroma terapi. Begitu pengen melukin begini tangan berdarah. Emang kenapa? Dapat niti, gede banget sih dia. Bu, tapi emang Allah ada kasih jodoh Bapak Ibu. Dia cinta. Terus saya tanya, Mas, emang gak ada perempuan lain? Pak Ustadz, kenapa? Itu kan tuan saya kan nyupirin dia. Sakit, anaknya pada jauh semua. Dia cocoknya kalau apa namanya itu terapi di Sukabumi Pak Ustadz. Wah Allah, jauh amat. Perjalanannya 3 jam lebih Pak Ustadz. Sampai rumah kadang-kadang jam 1, setengah 2. Terus kata ibu ngomong ini, daripada ntar kita berzina. Berzina? Nggak salah ngomong. Daripada kita zina, Dek, Parman mau nggak nikah sama saya? Saya hitung-hitung kasihan orang tua, biarin dah saya nikahin. Oh, jadi sekarang udah nikah? Iya Pak Ustadz, udah bulan madu. Ini lagi bulan madu. Di mana bulan madu? Di Swiss. Gaya banget Swiss. Bu, Masya orang kaya. Ya, pulang dari Swiss datang lagi ke rumah. Bentar, ngapa? Ntar sholatin jenazah. Siapa yang meninggal? Istri saya. Lah, kapan meninggal yang pulang dari Swiss meninggal? Allahu Akbar. Bu, meninggal beneran. Saya tanya, kecapean apa gimana? Apa kebanyakan? Kecapean jalan-jalan, kebanyakan beli oleh-oleh maksudnya. Itu udah salah paham aja. Ya Allah ya Rasulullah. Bener Bapak Ibu. Iya Pak Ustadz, ternyata dia jantungnya udah kronis. Pulang kecapean, kata dokter udah boleh capek-capek. Girang kali Bu. Casingnya umur 78. Casing kebalik ya. Casing 78, tapi semangatnya semangat namanya pengantin baru. Ngomong aja kolokan, lah ngomong apa sih antri ini dong ya pengantin baru. Bu, ya Allah, Nyai idaman apa istri idaman? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, begitu kelar sholat jenazah nangis gak berhenti. Buat saya dia bukan sosok seorang istri doang, tapi ibu yang sudah membesarkan saya. Ya Allah. Ya, jarak seminggu datang lagi. Ini sedikit buat Pak Ustadz. Kan lagi bangun majelis saya bantuin sedikit. Banyak lo ngasih. Alhamdulillah Pak Ustadz saya dapat warisan rumah 3, mobil 2. Sama tem banyak. Oh kalau begitu besok kalau menikah cari nenek-nenek 78 tahun.
Kira-kira 2 bulan meninggal, kontrakannya banyak. Tapi kan jodoh nggak bisa begitu, Bu ya. Ini saya mau lagi ngomongin Nabi Yusuf, ini ngapa jadi begitu-gitu ya? Nabi Yusuf waktu nikah usianya baru 28 tahun, Zulaikha umur 78. Dalam satu syarah diceritakan bedanya 60 tahun lebih. Ya, tapi Masya Allah kalau orang nikah pasti baca doanya, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusufa wa Zulaikha. Ya Allah, berikan ketenangan rumah tangganya sebagaimana ketenangan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ya Allah, begitu mereka berdua hubungan badan, Allah kembalikan mukanya Zulaikha umuran 17 tahun. Umur yang 78 dirubah oleh Allah 17 tahun. Begitu besok ibu-ibu di sorga. Jadi kalau ibu-ibu yang ngelakuinnya dengan ikhlas dengan suaminya, begitu sadar, alhamdulillah, nenek-nenek dirubah jadi perawan. Ntar Pak Ustadz Farroji termalu begitu main sama istri, lihat, Masya Allah, nenek-nenek juga. Kagak berubah. Ngompol lagi. Oh, masih ngompol. Ya Allah. Bu Asia, walaupun suaminya seperti itu, ia tetap menjadi istri yang soleha. Makanya Masya Allah nih ibu-ibu, laki-laki boleh tiang rumah tangga, tiangnya ada, atapnya kagak ada, panas. Maka biar rumah tangga adem harus ada atapnya, biar lebih adem lagi. Kata tarbiyatul aulad ada AC-nya. Siapa AC? Anak yang soleh, soleha. Tuh, tiangnya kuat, atapnya nggak ada, panas. Atapnya bagus, tiangnya nggak ada, al-khazin. Kan tiang itu masalahnya, Bu. Ya, karena saya ngalamin kalau bangun pesantren itu biasanya tukangnya 2, tukang ahlinya 2, arsiteknya cuma 2, yang bener-bener tukangnya 2, yang bantuin 200. Makanya cepat selesai. Saya bikin majelis nggak nyampe sebulan kelar, Bapak Ibu. Kenapa? Anak buah saya banyak, jamaah saya banyak. Woi, kerja bakti, udah kan ngadu semaunya aja, nggak pakai ukuran. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Spritnya semandek, aku pengen tuang-tuangin aja. Pokoknya judulnya gimana? Asal di majelis jadi. Mau rapi kek, mau kagak, judulnya jadi. Tuh, mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang insya Allah bawa berkah. Datang tuh Asia, datang tuh Maryam, wanita-wanita pilihan Allah. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu, istri pilihan Allah, jangan pakai istri-istri, istri pilihan Allah. Ibu yang Allah kirimkan buat anak-anaknya, ibu-ibu yang insya Allah menjadi permata hati dunia akhirat. Amin. Bu, Nabi udah kasih tahu, Nabi udah kasih tahu. Udah belum. Asia wanita hebat. Maka setiap kali dia hubungan badan dengan Fir'aun, dia baca doa, ya Allah, biarin jasadku asal jangan ruhku. Jasadi laisat ruhi, jasadku, ruhku jangan. Jadi setiap kali hubungan badan dengan suaminya Fir'aun, diangkat ruhnya oleh Allah. Kira-kira yang menjadi pertanyaan, kalau manusia itu kumpulan jasad dan ruh, betul Bapak Ibu ya? Jasad dan ruh. Kalau sekarang jasadnya ada, ruhnya nggak ada, namanya mayit. Jasadnya ada, ruhnya nggak ada, namanya mayit. Ruhnya ada, jasadnya nggak ada, namanya ruhnya ada, jasadnya nggak ada, namanya memedit. Bu, namanya memedit. Ya Allah, setiap kali hubungan badan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa sih dakwah Nabi berhasil? Pertama, tuh Nabi sandarannya Allah. Maka insya Allah hidup kita jadi tenang kalau sandaran kita Allah. Bersandar sama Allah paling enak. Tapi kalau bersandarnya sama makhluk agak enak. Bersandar sama pejabat, sekarang jadi pejabat, besok habis jabatannya. Bersandar sama orang kaya, hari ini kaya, besok miskin. Bersandar sama orang miskin, apalagi
Sekarang kaya, besok miskin, sekarang miskin, besok susah. Siapa yang tahu? Maka sandaran yang paling enak, sandarannya adalah Allah. Bu, sandarannya adalah Allah. Saya bilang sama teman-teman, kan ada yang KKI, ada yang PNS, ada yang masih honor. Ini 3 guru saya kasih pertanyaan Bapak Ibu. Teman-teman saya kasih pertanyaan. Mas, sebentar Mas. Ya Ustaz, kita ngobrol yuk. Ayo. Ngajar di sini tahun berapa di tempat saya? Saya bilang gitu. Alhamdulillah saya 2008. Sampean? Saya 2003. Bu, kamu tahun berapa? Saya kayaknya udah lama banget Ustaz. Oke. Bulan berapa sekarang? 4A. Ini kan saya belum Ustaz. Masih KKI. Ini saya masih honor. Oke. Di antara 3, saya tanya, yang punya ijazah S1 di rumah siapa? 2 orang, yang KKI dan yang golongan 4A. Enggak nunjuk. Saya udah disekolahin Pak Ustaz, bersamaan dengan SK PNS saya. Saya juga Pak Ustaz, SK KKI saya disekolahin Pak Ustaz. Kamu yang masih honor, apa yang mau disekolahin Pak Ustaz? Nggak laku. Terus saya tanya sama 3-3-nya, di antara tiga yang sering sholat duha siapa? Saya ngelihat kamu yang honor. Iya Ustaz, alhamdulillah. Kenapa kamu sering sholat duha, sering nangis Ustaz, mau Allah? Nangis ngapa? Ingat hidup ngapa susah amat ya? Ya Allah. Bu, jadi sebenarnya rezeki itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana kita mensyukurinya. Saya bilang sama teman-teman dulu, kita masuk sama-sama bareng di sekolah ini tahun 98, 99. Ya, sama-sama gerak dari masih honor di Kementerian Agama. Kemudian sekarang udah ada yang diangkat, kami janji akan belajar yang sungguh, ngajar yang sungguh-sungguh. Berangkat sebelum insya Allah anak-anak murid belum datang, kita udah nyampe. Terbalik, anak-anak udah tadarus jam 6:15, guru masih greng. Bu, itu motor, mobil begitu diinjek knalpotnya bunyinya apaan? Dit. Bikin kepala jadi pusing. Tuh lihat tuh yang masih honor, kerjaannya setiap pagi prit, tapi hidupnya selalu tenang. Kenapa? Nggak punya beban utang. Maka jangan sampai uang ngikutin kita, jangan. Hidup kita harus bersyukur. Bu, jangan bertakar rezeki orang mulu. Bener apa kagak? Saya mau ngajar di Sederhana Pemuda Puas malam Jumat, ngajinya dulu jam 10 sampai jam 12 malam. Beneran itu Pak Ustaz? Beneran. Ngajinya jam 10 malam sampai jam 12. Kira-kira momen mau datang kita mulai ngaji. Tuh, jam 10 malam. Lah kok malam amat? Kan dia tutup warung dulu. Begitu warungnya udah tutup baru buka pengajian. Udah nyuci piring, udah bersih. Bener, lagi duduk, jamaah di Jati lewat. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak Haji, saya turun, maafin Pak Ustaz, saya nggak ngaji-ngaji. Sekarang alhamdulillah saya di Dirjen Pajak, punya jabatan naik Pak Ustaz. Capek ngaudit uang mulu Pak Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting mau ingat sama ngaji. Jadi Pak Ustaz kapan-kapan mampir ke rumah saya. Begitu itu orang lewat, tukang ojek ngomong, Ustaz, enaknya jadi orang kaya. Supir, mobilnya Camry. Kan enak Ustaz, coba kita panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya ente kagak bersyukur mau Allah. Belum tentu kita ngeliatin orang enak, yang ngejalanin belum tentu. Maka konsepnya bersyukur kepada Allah. Ya Bu ya? Udah konsepnya bersyukur. Saya bilang kalau bersyukur hidup jadi enak. Ya Allah, ya Rasulullah, jarak 2 hari. Ya, saya pulang lagi ngaji dari Layur, saya WA lagi, Pak Haji, saya udah deket nih, boleh nggak mampir? Mampir Pak Ustaz, tapi saya masih di jalan, 5 menit, 10 menit lagi saya sampai. Sampai situ jam 11 lewat 20 menit. Lah, belum tidur Pak Haji, saya nggak pernah tidur gini hari Pak Ustaz. Saya tidur jam 1. Ya, apalagi awal bulan, akhir bulan, itu audit jangan sampai salah. Kalau salah teman saya udah kena KPK Pak Ustaz. Padahal dia kagak nyuri, kagak apa, cuma salah data Pak Ustaz. Ya Allah, ya Rasulullah. Capek Pak Ustaz kerjaan kayak saya. Walaupun kelihatannya enak, ya pagi-pagi jam 6 saya harus sudah jalan, pulang berangkat gelap, pulang gelap. Saya nggak pernah nyolek bini saya, kok nggak pernah nyolek anak sampai 8. Bagus ceritanya. Iya, saya jarang banget nyolek bini saya, Pak Ustaz, kalau berangkat gelap, pulang gelap, tapi anak 8. Saya bilang gitu. Ya Allah ya Rasulullah, enakan tukang ojek Ustaz. Gimana sih kata tukang ojek enakan bapak loh? Kata bapak enakan tukang ojek diaudit sama siapa Pak Ustaz?
Pagi-pagi dia keluar habis subuh udah ngangkat kaki satu. Kopi hitam sama singkong rebus cocot. Gak mikirin beban, gak mikirin papa. Dia pengen kumpul sama keluarganya, kapan aja bisa lah. Kalau saya dibatasin sama waktu. Sampai Sabtu Minggu mesti mimpinin apa nemenin Bapak Dirjen. Ya Allah, capek Ustaz. Ternyata semakin tinggi jabatan makin capek. Makanya ibu-ibu selamat menikmati masa, jangan masa pensiun, jangan masa libur. Masa libur. Ya insya Allah udah rata-rata udah jadi MC kan Bapak Ibu ya. Iya, nikmati hidup MC, ngomong cucu. Mudah-mudahan insya Allah tambah berkah semuanya. Tambah sehat semuanya. Insya Allah. Ya, semakin tua jangan dijadikan sebuah renungan yang tidak ada gunanya. Sebab teman-teman saya yang kemarin pensiun belum lama 2023, 2024 stroke, 2005 meninggal. Ini kenyataan. Saya selalu bikin angket teman-teman yang pensiun. Ya baru pensiun setahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal. Rata-rata apa biasa ada aktivitas, nggak ada aktivitas, biasa dapat gajian full. Sekarang tunjangan kagak ada, ini nggak ada, dapat pas-pasan, stres. Pada semuanya udah diatur sama Allah. Ya bawa happy. Ya dulu masih muda kita happy, sekarang enak nggak ada beban Bapak Ibu ya. Kita cuma sholat, udah bawa senang aja. Mudah-mudahan insya Allah di masa tua, masa yang penuh kebahagiaan dan keridhaan dari Allah. Semakin tua semakin happy, nggak ada beban yang kita pikirin kecuali persiapan kita untuk kayaknya bersiap untuk akhirat. Insya jam 11. Pak Muhali tadi mesenin Posa ceramahnya jam 11 aja. Kemalaman, kepanasan gak enak, soalnya lagi pada wukuf di Padang Arafah. Pak Haji lagi wukuf, Pak Haji Hamzah lagi wukuf, kejemur. Bu, inti yang pengen saya sampaikan, ini alumni-alumni yang luar biasa. Bersatu dari masih bocah, ya, dari masih dulu pada ngaji mungkin di TPA, ya taman pendidikan, anak-anak sekarang pun masuk TPA ya Bapak Ibu ya, jangan bosan masuk TPA. Taman pendidikan aki-aki ini ya, terus ya semakin tua insya Allah semakin bermanfaat buat anak cucu dan lingkungan ya, jangan patah semangat, insya Allah terus semangat. Pak Ketua, Masya Allah ajib Bapak Ibu sudah dikasih kartu ya buat jalan-jalan, itu arti dikasih kartu biar jangan di rumah mulu, biar ada silaturahminya ya, ngetep bilang aja sama anaknya tolong dong isiin tapin gitu, tinggal pegang. Udah isinya berapa? Kurang ya? Gocap mah kurang Pak Ketua, tambahin doain biar panjang umur. Kalau gua gocap nyampe Bogor balik lagi habis. Kan rumah Mang Haji Hamzah gak cukup. Ya, belum pengen jajan. Emang gak bersyukur nih dikasih kemudian. Mudah-mudahan besok ada rezekinya. Amin. Jujur, saya lihat ibu-ibu, saya pikir usianya baru 51, 52. Tapi Masya Allah rata-rata 63, 64. Betul ya? 63, 64, 65, 66. Ya, 35. Berarti seumuran saya 31. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dikasih sehat. Amin. Ya, dari pensiun ke saat ini ada 5 tahun, 6 tahun berarti Bapak Ibu ya? Kalau yang pensiun 55 berarti 10 tahun. Kalau yang ASN 60, yang di guru 60 berarti baru 5 tahun, 6 tahun. Mang Haji Hamzah di Telkom, saya 8 tahun ya Mang? 12 tahun. Ya beliau tetap happy-happy aja. Dulu badannya kurus, begitu pensiun tambah gemuk. Berarti alhamdulillah istrinya cocok ngurusin beliau. Alhamdulillah, susunya. Saya nggak ngomong, sebelah kanan yang ngomong. Ya, mudah-mudahan semuanya barokah. Kita baca Fatihah, kesiangan juga nggak enak karena Zohor lagi cepet. Ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua alumnus SMPN 90 angkatan tahun 79 dulu kita bersatu di tahun 77, 78, 79. Ya Allah, satukan kami kembali dalam ridho-Mu. Satukan kami kembali di surga yang penuh kenikmatan dan keridhaan-Mu. Dan buat sahabat kita Pak almarhum Radadang, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. SMPN 90, ya Allah saksikan. Dulu kami pernah bercanda di tempat ini. Kami pernah sekolah di tempat ini. Kami pernah menambah ilmu di tempat ini. Maka jadikan tempat ini saksi bagi kami dan saksi untuk umat masyarakat, karena telah memberikan satu ilmu yang bermanfaat untuk kami semua.
berkah, berkah, dan insya Allah selalu berkah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ilahana ya karim anta ma'budul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub, tasfuru biha al-uyub, tanfariju biha al-kurub, wa tuslihu biha al-qulub, wa tantaliqu biha al-usub, wa talinu biha as-suhub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dzunubana liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Allahumma ya imada man la imadalah, ya sanada man la sanadalah, ya zuhra man la zuhralah, ya giyasal mustaghisin, ya sarikhal mustasrihin, ya kashifa kurbil makrubin, ya farijah hammil mahmumin, ya badi'as samawati wal aradin, ya hannan, ya mannan, ya rahim, ya rahman, ya sami'ad da'awat, ya qadiyal hajat, ikdi hajatina ya Allah. Minta hajat kita pada Allah. Ikdi hajatina ya Rahman, ya Allah. Sembusan napas pun, sujud nadi pun kami tidak tahu kapan, di mana, bagaimana ajal ini akan kau jemput. Kapan kematian itu akan datang pada diri dan keluarga kami. Dahsyatnya roh ketika kau ambil ya Rabb. Yang sudah kami lihat di antara istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami ya Allah. Kami tidak mampu merasakan pedihnya sakratil maut tanpa pertolongan-Mu. Maka ringankan sakratil maut kami ya Allah. Panjangkan umur kami untuk ibadah, panjangkan umur kami untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Yang kami takutkan bukan hanya kematian kami, bukan hanya dahsyatnya roh ketika kau ambil, tapi kami takut ketika ajal menjemput masih berumur dosa di diri ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman. Banyak 5 waktu yang sering kami lalaikan, bahkan kami tinggalkan. Banyak fardu-Mu yang kami tinggalkan dan kemaksiatan yang sering kami kerjakan. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Hadirkan hati kita semua. Hadirkan hati kita semua. Lindungi kami, jaga kami ya Allah, agar kami selalu istiqamah beribadah kepada-Mu, takut dan meninggalkan segala larangan. Ilahi lastulil firdausi wala aqwalal naril fahabli taubatan walfir. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, anak kami, saudara kami, para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, Kau yang mempersaudarakan kami di tahun 97, 98, 99 kami bersekolah mencari ilmu di SMP 90 ini ya Allah. Berkahkan ilmu yang kami timba di sini. Berkahkan ilmu yang kami tuntut, kami cari di sini. Ya Allah, Kau yang mempersaudarakan kami, maka kumpulkan kami kembali di surga yang penuh kenikmatan-Mu dengan alumni keluarga besar ini ya Allah. Ya Allah, berkahkan sekolah yang kami cintai ya Allah. Jadikan ia berkibar di dunia ini dengan rahmat-Mu dan jadi saksi syahid-Mu di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahkan ya Allah. Firozam bil azimi ya ilahana ya karim.
Tidak ada harta benda kami yang paling berharga ya Allah, kecuali Kau berkahkan rumah tangga kami. Kau berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirkan hati kita semua, pandang wajah anak-anak kita, cucu kita semua, peluk badannya, cium keningnya, sambil kita doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jaga anak-anak kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, keturunan zuriyah salihin, zuriyah salihat, yang menjadi permata hati kami dunia akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jaga anak-anak kami di dalam rumah tangganya, jaga anak-anak kami di perjalanannya, jaga anak-anak kami di dalam pergaulannya, jaga anak-anak kami yang sedang mondok di pondok pesantrennya, jaga anak-anak kami di dalam belajarnya, jaga mereka semua ya Allah. Ketika penjagaan kami tidak mampu menjaganya, berkahkan anak-anak kami ya Allah. Hadirkan hati kita semua, pandang wajah anak cucu kita semua. Nah, Bapak Ibu ini, kamu yang selalu mendoakan ini, baik di saat ayah dan ibumu masih hidup maupun nanti ketika sudah pulang ke rahmatullah. Selain amal ibadah yang pernah ibu bapak kerjakan waktu di dunia, doa-doamu selalu kami nanti. Jadikan mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Berkahkan kami dalam persatuan ini ya Allah. Berkahkan kami dalam ikatan alumni ini ya Allah. Kumpulkan kami dalam ridho-Mu ya Rabb. Kumpulkan kami dalam ridho-Mu ya Rabb. Ya Allah, hazard du'ana ilaika minkal ijabah. Hazard du'ana ilaika minkal ijabah. Kumpulkan doa-doa kami ya Allah. Kumpulkan permintaan kami ya Rahman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wa baraka sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubat taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa
walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kul bizima abba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi addal wa alihi wa sahbihi adada tasis suhbi wal amdulil ilahi fil bari wat tanahi walhamdulil ilahi fil bari wat tanahi. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah. Perkumpulan kita perkumpulan rahmah dan berpulang kita rumah masing-masing perkumpulan yang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudah-mudahan semua yang hadir alumnus 90 angkatan 79 semuanya bisa bolak-balik berangkat haji. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.